Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 pada hari Kamis ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari Kamis ini kita bisa bertemu untuk belajar walaupun secara virtual lewat video YouTube. Nah, kita kemarin sudah melaksanakan ujian harian tema kelima. Nah, hari ini adalah pemantapan dengan cara tugas antum adalah menuliskan soal dan jawaban yang tampil di video YouTube ya. Nah, sekarang kita tampilkan soal-soalnya dan jawaban-jawabannya. Oke, kita mulai ya. Nah, pemantapan tema 5. Jadi tugas antum menuliskan soalnya sama jawaban yang sudah ada di sini. Ditulis di mana? Di buku tulis. Nanti difoto dan dikirimkan jawaban dan soal yang sudah antum tulis. Nah, yang pertama. Nomor 1, jelaskan simbiosis yang terjadi dalam gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa ini? Ya, betul, alam bawah laut. Ini ikan Nemo, ya, ikan Nemo dengan terumbu karang. Nah, terumbu karangnya anemon di sini, jenis anemon. Nah, berarti jelaskan hubungan antara ikan Nemo dengan terumbu karang dalam gambar ini. Ini antum nulis soalnya, ya. Jawabannya, nah ini juga antum tulis jawabannya. Hubungan antara ikan Nemo dengan terumbu karang itu adalah simbiosis mutualisme. Apa artinya? Ya, hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ikan Nemo mendapat tempat untuk berlindung di terumbu karang. Terumbu karang menjadi subur karena mendapatkan zat hara dari kotoran ikan Nemo. Nah, ini kan saling menguntungkan ya, saling membutuhkan. Nah, ini yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Jelaskan simbiosis apa yang ada pada gambar berikut ini. Nah, ditulis ya soal nomor 2 ya, ditulis ya. Ini apa ini? Nah, gambar benalu. Nah, ini ada benalu ya. Nah, ini juga benalu, ini benalu nempel di pohon. Pohon besar, pohon inangnya. Nah, benalu dengan pohon inangnya, yaitu pohon yang ditempeli, itu hubungannya simbiosis parasitisme. Maksudnya apa? Ya, satu pihak diuntungkan, satu pihak dirugikan. Benalu mendapatkan zat hara dari pohon inang. Sedangkan pohon inang kekurangan nutrisi. Kenapa? Zat haranya diambil oleh benalu. Nah, benalu ini numpang dan merugikan ya. Ini simbiosis parasitisme. Jawabannya ditulis juga ya, yang nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Ditulis soal nomor 3. Berikan 5 contoh kenampakan alam yang bersifat buatan. Ya, sengaja dibuat oleh manusia. Ini 5 ini, gambar-gambar ini ya. Antum nulis namanya. Nah, yang pertama ini persawahan. Nah, yang kedua ini zoo, kebun binatang. Yang ketiga ini apa? Pertambakan, ya tambak ini. Terus ini waduk, bendungan. Nah, ini dibuat oleh manusia ya semuanya ini. Ini kebun. Nah, gambar ini kebun kurma. Ya, semua kebun itu adalah kenampakan buatan. Nah, ini jawabannya sudah ya. Antum nulis persawahan,
Terus apa tadi? Kebun binatang dapat 2. Yang ketiga tambak, ya. Yang ketiga tambak. Yang keempat waduk atau bendungan. Yang kelima adalah kebun, ya, perkebunan. Nah, ini 5 contoh penampakan alam yang buatan. Selanjutnya, soal yang keempat, ditulis soalnya. Berikan contoh perwujudan wawasan Nusantara dalam aspek Hankam. Ya, aspek Hankam itu apa? Pertahanan dan keamanan. Nah, ini gambarnya. Ya, ini militer. Ada angkatan darat, angkatan udara, ya, angkatan lautnya enggak ditampilkan di sini. Ada angkatan laut, ya. Nah, persenjataannya. Nah, wawasan Nusantara dalam mempertahankan pertahanan keamanan negeri Indonesia. Jawabannya ditulis, ya. Jawabannya ditulis. Ancaman terhadap satu wilayah Indonesia merupakan ancaman untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini wawasan Nusantara dalam aspek pertahanan keamanan. Yang pertama. Perwujudan yang kedua, menyelenggarakan pelatihan perang bagi militer Indonesia agar mempunyai keterampilan tempur yang memadai guna menjaga kedaulatan negara. Jadi perlu latihan militer itu, perlu latihan perang. Biar ilmunya semakin meningkat, ilmu perangnya. Semakin pinter perang, strategi perang gitu ya. Ditambah lagi perlengkapannya, peralatan perangnya harus semakin canggih. Nah, ini wujud wawasan Nusantara dalam bidang Hankam. Ini soal yang keempat dan jawabannya. Soal yang kelima, ya ini soal terakhir ya, 5 soal. Nah, sebutkan, ditulis ya, ditulis. Nah, nomor 5, ditulis. Sebutkan jenis tanaman apa saja yang ada di pertanian wilayah dataran tinggi. Nah, ini gambar wilayah dataran tinggi. Kok tahu kalau ini dataran tinggi? Iya, karena sawahnya berundak, ya, terasering, teras-teras. Ini ciri dari dataran tinggi, pertanian dataran tinggi, berundak-undak. Nah, ini jawabannya ditulis ya. Gambar yang pertama, buah-buahan. Buah-buahan apa yang ada di dataran tinggi? Perkebunannya, nah, kebun apel. Nah, contoh. Terus apa lagi? Nah, kebun nangka juga di dataran tinggi. Terus ini sayuran. Sayuran. Nah, ini ada sayuran kubis. Ya. Ada wortel dan yang lain-lain, itu dataran tinggi. Terus ini kopi. Ya, kebun kopi. Teh, itu di dataran tinggi. Ditulis ya jawabannya. Kemudian ini pepohonan besar. Pohon pinus. Itu di dataran tinggi. Ya. Itu selesai ya. Jadi antum menuliskan ya soal 5 soal tadi ya, ditulis di buku tulis dan jawabannya yang ada di video YouTube ini. Setelah selesai nanti difoto dan dikirimkan ya, wapri ke Pak Mizan. Ini sebagai tambahan nilai kalau ujian harian kemarin itu ada nilai yang kurang, gitu ya. Nah, paham? Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.